Halo Krismawan Krismawati, bertemu lagi dengan kami Frater SSC dalam pertemuan Krisma yang ke-15. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita tetap akan memakai buku ini, yaitu Persiapan Krisma Suci. Jadi teman-teman, untuk memperdalam katekese Krisma ini, teman-teman bisa membacanya ataupun melihatnya di dalam buku ini. Jadi kami semua masih menggunakan buku ini sampai akhir. Nah, di pertemuan ke-15 ini kita akan memasuki tema memilih panggilan hidup. Nah, tujuan dari pertemuan ke-15 ini yaitu memahami panggilan hidup, membangkitkan gairah untuk menjalankan setiap tugas dengan baik. Untuk lebih lanjutnya, itu nanti akan diterangkan oleh teman-teman saya, sharing kitab suci, dan juga pendalamannya nanti teman-teman saya yang akan menjelaskannya. Nah, bacaannya itu juga nanti diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 dalam pertemuan ke-15 ini. Tetapi seperti sebelum-sebelumnya, pertemuan kita harus diawali dengan doa. Jadi, marilah kita mempersiapkan batin dan diri kita untuk memulai berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Sekarang kami semua yang memasuki pertemuan ke-15, kami mohon kepadamu dengan sangat rendah hati, bukalah akal budi kami sehingga apa yang kami dapat ini dapat berguna untuk katekese Krisma kami dan juga dalam mempersiapkan diri kami dalam menerima sakramen Krisma nanti. Namamu Tuhan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan memasuki ke topik yang ke-15 ini. 1, 2, 3. Saudara-saudari, mari kita dengarkan bacaan dari surat kedua Rasul Petrus bab 1 ayat 3 sampai 11. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu, kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, pesan bacaan ini ialah makin hari hidup kita harus menghantar kita pada pengenalan akan Allah yang benar, hidup yang penuh iman dan mengarah kepada Allah. Allah menghendaki kita kudus sebab Ia adalah kudus.
Bukan maksudnya kita tidak berdosa sama sekali. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Benar, tapi jangan jadikan itu pembelaan. Bahwa ketika kita jatuh, ingat kembali untuk terus mengarahkan hati, pikiran, budi, perbuatan, tindakan, seluruh hidup kita itu terarah pada Tuhan. Ganjaran kehidupan yang akan kita peroleh seperti dikatakan pada ayat 11, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Hidup di dunia ini tidak ada artinya. Tujuan kita hanya kehidupan kekal. Sembah bakti kita, pemberian hidup kita hanya demi kehidupan kekal. Usahakanlah dalam hidup beriman yang berkenan kepada Allah. Semoga Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus dan membimbing hidup kita. Tuhan memberkati. Para saudara dan saudariku yang terkasih, tidak sadar bahwa kita telah memasuki video yang ke-15, sudah mau mengakhiri atau menutupi pertemuan kita selama kurang lebih selama ini kebersamaan kita. Dan video yang ke-15 ini kita masuk, tadi teman-teman sudah mendengarkan dari teman-teman saya bagaimana kita menghidupi iman kita. Jadi sekarang saya mau mengajak kita untuk masuk dalam penerapan atau dalam hidup nyata kita setiap hari, apa yang harus kita lakukan. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan sendiri bagaimana tujuan dari membina iman tanpa henti adalah menyadari bahwa iman membutuhkan pembinaan, pengembangan, dan pemupukan terus-menerus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, ya, yang mau Rasul Petrus tekankan di sini adalah tidak seolah kita hanya beriman, tidak seolah hanya beriman saja, tapi kita perlu mengembangkan terus. Artinya bahwa setiap hari itu ada perkembangan dalam iman kita, apapun itu. Tadi dalam bacaan Rasul Paulus memberi contoh, ada tentang iman, tentang kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan berujung pada kasih. Ya, kasih ini kita tahu bahwa kalau berbicara tentang kekristenan atau kita masuk ke kekatolikan, kasih ini merupakan ciri khas kita. Ketika orang mengatakan ini murid-murid Yesus Kristus, bahwa di situ yang terpenting adalah bagaimana mereka melihat kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu pada diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, artinya di sini adalah teman-teman, setiap hari itu kita berusaha untuk mengembangkan iman kita dengan berbuat baik kepada sesama. Ya, contoh konkret, ya, berbuat dalam hidup keluarga, adik-adik atau teman-teman semua bisa lakukan pada orang tua, keluarga, sanak saudara gitu. Hal-hal kecil saja yang bisa membantu kita terus berkembang dalam iman. Tadi juga Rasul Petrus mengatakan bahwa berawal juga dari kita mencintai sesama kita, sesama dalam arti kita sebagai pengikut Kristus, dan juga meluas ke siapapun. Artinya bahwa kita menunjukkan ciri khas kita sebagai orang yang beriman akan Kristus. Ya, sini tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih. Semoga bacaan yang Rasul Petrus tawarkan kepada kita ini membantu kita terus berkembang dengan baik, teman-teman. Semoga kita akan mau mengakhiri pertemuan kita. Semoga apa yang kami sampaikan selama ini membantu teman-teman semua untuk terus bertumbuh dalam iman, dan tidak hanya bertumbuh, juga diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, mencintai, berawal dari orang-orang yang dekat dengan kita, dan juga meluas ke siapapun. Tunjukkanlah bahwa Anda adalah seorang Katolik beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik tadi penjelasan dari teman-teman filter saya, dari sharing kitab sucinya dan juga dari pendalamannya. Nah, setiap kita pasti mendapat insight ataupun buah-buah secara pribadi, dan buah-buah itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan kami berharap di pertemuan ke-15 ini semuanya itu dapat kita resapi dalam diri kita untuk menerima sakramen Krisma nanti. Karena tadi telah dibuka dengan doa, dan sekarang kita akan menutup pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pertemuan ke-15 yang boleh kami laksanakan pada saat ini. Semoga apa yang telah kami dapatkan dalam pertemuan ke-15 ini, terlebih dalam sharing pengalaman, sharing kitab suci, dan juga pendalaman, dapat berguna untuk diri kami dalam mempersiapkan penerimaan sakramen Krisma nanti.
Namamu Tuhan selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan video yang ke-15. Dan di pertemuan berikutnya adalah pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan ke-16. Jadi jangan lupa untuk selalu setia mengikuti kami. Sekian dan terima kasih.